Kerusuhan terjadi saat sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh. Para jemaah sholat histeris. Seseorang telah menikam tubuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi imam sholat subuh. Khalifah Umar bin Khattab tersungkur akibat terluka parah. Tusukan inilah yang akhirnya membuat Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia. Peristiwa ini benar-benar mengagetkan seluruh penduduk kota Madinah Al-Munawwaroh. Siapakah orang yang berani melukai dan membunuh seorang khalifah adil, Umar bin Khattab, yang dicintai seluruh kaum muslimin? Saat itulah terungkap pelaku kriminal yang mengamuk di Masjid Nabawi adalah seorang majusi dari Persia bernama Fairuz atau yang populer dengan sebutan Abu Luluah. Lalu bagaimana mungkin seorang beragama majusi, penyembah api, bisa berada di kota Madinah? Bukankah kota Madinah adalah kota suci yang diharamkan bagi siapapun kecuali kaum muslimin? Semua ini berawal dari perintah Khalifah Umar bin Khattab kepada sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia. Pada tahun 16 Hijriah, 10 pasukan Persia yang dipimpin Rustum dan Hurmuzan dapat dihancurkan sekitar lebih dari 40.000 pasukan muslimin. Jenderal Persia Rustum tewas, sementara Hurmuzan berhasil meloloskan diri. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faruq, sang pembeda. Demikianlah julukan yang diberikan Rasulullah untuk Umar bin Khattab, karena ia dapat membedakan yang benar dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Umar bin Khattab sangat menyukai dan kerap memakai julukan ini. Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kebenaran di lisan dan di hati Umar. Dialah Al-Faruq yang membedakan atau memisahkan yang hak dan yang batil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Setelah Umar bin Khattab menjadi Islam, wilayah Islam semakin luas karena berhasil menaklukkan bangsa-bangsa yang berkuasa dan lebih maju di zamannya, seperti negeri Syam dan beberapa daerah-daerah yang dikuasai oleh Persia dan Romawi. Dengan segala sikap dan kesederhanaan hidup Umar bin Khattab sama sekali tidak mengurangi kecakapannya dalam mengatur sebuah negara besar. Pada saat itu, Umar bin Khattab memelopori pembentukan beberapa jabatan pemerintahan, membentuk tata kenegaraan yang lebih maju, dan memperbaiki administrasi negara. Hal ini diharuskan dilakukan mengingat wilayah Islam semakin luas.
agar negara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran umat Islam. Umar bin Khattab pernah mengutarakan keinginannya kepada Auf bin Malik bahwa ia ingin wafat terbunuh sebagai syahid di tanah Arab. Sampai Umar pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mati di jalannya dan di tanah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku karunia kematian sebagai syahid di jalan-Mu dan jadikanlah matiku berada di negeri Nabi-Mu." Detik-detik akhir hayatnya, pada waktu itu Umar berjalan menuju masjid. Pada saat itu, cahaya bulan mengenai wajahnya yang tampak bercahaya. Di dalam masjid, para jamaah sudah ramai. Khalifah Umar mendirikan sholat sunnah fajar. Sesaat kemudian, muazin melantunkan iqamah dan Khalifah Umar maju ke depan, ke tempat imam. Beliau berkata, "Luruskan barisan kalian." Setelah barisan lurus, sang Umar balik dan menghadap kiblat. Waktu bergulir beberapa, namun suara takbir sang khalifah belum juga terdengar. Ternyata telah ada yang menikam Umar. Ia berdiri di saf pertama, tepat di belakang Umar. Orang tersebut segera kabur dari masjid sambil menikam siapa yang ditemui di kanan dan kirinya, sehingga mengenai 13 orang laki-laki lainnya, dan 7 diantaranya meninggal dunia. Umar seketika itu ambruk dan roboh, darah bersimpah membasahi jubah sang khalifah dan lantai mimbar. Umar yang tengah terkapar menarik Abdurrahman bin Auf untuk mengimami sholat. Sementara orang-orang berhamburan meraih Umar. Setelah itu, Abdullah bin Abbas segera memopong Umar ke rumahnya. Para jamaah yang lain juga ikut serta. Setelah itu, Umar merasa akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, memanggil anaknya Abdullah bin Umar dan menyuruh ke rumah Ummu Mukminin Aisyah untuk meminta izin agar jenazahnya dikebumikan di samping 2 orang sahabat utamanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan Aisyah pun mengizinkannya. Umar lalu berwasiat kepada Abdullah anaknya, "Wahai anakku, jika aku wafat, kuburkanlah aku. Jadikanlah tanganmu membopong punggungku. Letakkanlah tangan kananmu di atas keningku, sementara tangan kirimu di atas jangkunku. Sesungguhnya jika terdapat kebaikan dalam diriku, kelak Allah akan memperluas tempat untukku sejauh mata memandang. Namun jika tidak seperti itu, Allah akan menyempitkan tempat untukku sampai meremukkan tulang-tulangku. Janganlah engkau bawa para perempuan mengiringi jenazahku. Janganlah engkau mensucikan diriku, sementara aku tidak seperti yang mereka sucikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semuanya, lebih daripada diriku. Jika kalian keluar membawa jenazahku, hendaklah bersegera membawanya." Umar pun berpesan kepada calon khalifah penggantinya, "Jika salah satu dari kamu menjadi pemangku urusan umat ini,
Hendaknya tidak membawa kerabat-kerabatmu dalam urusan manusia. Hendaknya kalian semua menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kalian bermusyawarah. Hal ini disampaikan kepada Ali, Utsman, dan Sa'ad. Matahari mulai terbit. Semesta tampak benderang, sementara nafas sang khalifah berlahan-lahan berhenti. Dan pagi hari Ahad awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi, Khalifah Umar menghembuskan nafas terakhirnya. Wallahu a'lam.